Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi Ibrahim ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi zalika falyafrahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Palapa Baitus Salam, baik yang hadir secara daring, lebih-lebih yang hadir secara luring, offline, tatap muka, mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa, insya Allah maghrib nanti kita sudah berada di tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah. Anugerah besar, karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga insya Allah bisa ketemu lagi, bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Padahal begitu banyak sahabat, kawan, guru, kolega, tetangga yang tahun kemarin di tengah-tengah COVID, ya, saya pikir COVID itu kalau pakai T, COVID itu artinya kopi pahit katanya. Ya, jadi di tengah-tengah COVID katanya banyak orang-orang terdekat kita Ramadan kemarin masih ada dan Ramadan sekarang sudah Allah panggil. Maka beruntung sekali di dalam surah Yunus bila mendapatkan anugerah seperti ini, mendapat karunia seperti ini, bisa berjumpa dengan Ramadan, Allah perintahkan kita untuk bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, karena keutamaan yang Allah berikan, karena rahmat-rahmat Allah yang dihamparkan, maka berbahagialah, maka bergembiralah. Maka wajar kalau kita kemudian bergembira, merasa senang karena bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Bisa jadi satu-satunya ibadah di dalam Islam yang dianggap utama, yang dianggap berpahala, beribadah sambil tidur. Ibadah sholat, kalau tidur batal. Bapak sholat nih sambil tidur, batal tuh sholatnya. Kenapa? Karena akalnya sedang tidak bersamanya, atau dua kuncinya sedang terbuka. Ya, dua kuncinya sedang terbuka kalau orang dalam keadaan tidur sehingga sholatnya bisa batal. Tawaf, tidur, keinjek-injek kita. Ya. Tetapi ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, tidurnya saja berpahala. Sehingga disebutkan naumus shaim ibadah.
tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk di dalamnya adalah beribadah. Jadi boleh jadi satu-satunya ibadah di dalam Islam yang dianggap berpahala ya adalah ibadah berpuasa. Ya, tidurnya saja dianggap berpuasa. Malah ada yang aktivitasnya tidur. Ya, meleknya cuma ngelihat jam doang. Dia begitu melihat jam masih lama tidur lagi, ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu memanfaatkannya dengan kegiatan yang tidak bergerak tetapi dalam bentuk tidur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mesti harus menyempurnakan ibadah puasa kita? Pertama, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak benar jumlahnya. Ya, bukan sedikit itu. Ya, banyak benar jumlahnya. Umatku yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Itu makanya kita harus menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana cara menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan? Waduribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Dimanapun kalian tinggal akan ditimpakan kehinaan, ditimpakan kemalangan, kecuali bagus hubungannya kepada Allah, bagus juga hubungannya kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai menunaikan salat Idul Fitri, baginda Nabi naik ke mimbarnya untuk menyampaikan khutbah Id. Di tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Nabi naik lagi ke anak tangga yang kedua, Nabi juga mengucapkan amin. Kemudian Nabi naik lagi ke anak tangga yang ketiga, kemudian Nabi mengucapkan amin, dan kemudian beliau Rasul menyampaikan khutbah Idul Fitri. Selesai menunaikan khutbah Idul Fitri itulah para sahabat kemudian bertanya, karena merasa tidak ada yang berdoa di bawah mimbar. Tidak ada yang berdoa di samping Rasulullah. Tidak ada yang berdoa di antara para sahabat. Maka kemudian ketika ditanyakan, baginda Nabi mengatakan, tadi yang berdoanya malaikat Jibril. Turun di hadapanku dan Jibril itu berdoa kepada Allah. Yang pertama, celaka betul seorang anak yang masih memiliki kedua orang tua, sedangkan dia berdurhaka di tanggal 1 Syawal ini. Dia masih berdurhaka. Celaka sekali seorang anak di tanggal 1 Syawal masih berdurhaka kepada kedua orang tua. Tidak diterima Ramadannya, tidak diterima ibadahnya, dan kemudian Nabi mengucapkan amin. Ya, itu makanya sempurnakan ibadah Ramadan kita sebagai anak datang kepada kedua orang tua. Orang tua sudah meninggal dunia, mohonkan ampun kesalahan dan kehilafannya. Kalau kuburnya dekat, boleh datang untuk berziarah kubur. Ya, boleh. Apalagi di Jakarta, ziarah kubur itu sudah jadi tradisi rutin. Menjelang datangnya Ramadan dan menjelang datangnya Idul Fitri. Malah lebih parahnya lagi, lebarannya malah di kuburan. Ya, lebarannya malah di kuburan. Saya mau udah teriak-teriak sama orang Betawi ya, karena saya orang Betawi. Ke kuburannya jangan lebaran ngapa? Ya, nih sekarang bolehlah ya berziarah kubur. Kenapa?
Karena lebaran itu adalah yaumu aklin wa syurbin. Nabi mengatakan itu hari Idul Fitri itu termasuk hari raya untuk makan, hari raya untuk minum, untuk saling berkumpul, saling bersilaturahim. Ya, jadi alangkah baiknya tidak dilakukan di saat hari raya atau di tanggal 1 Syawal setelah selesai sholat Idul Fitri, selesaikan sesama kita jamaah sholat, jangan kemudian langsung ke kuburan, jangan langsung ke makam. Gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makanya barangkali di Jawa ada nyaderan, ya nyaderan itu dari bahasa Sanskerta, artinya adalah keyakinan, ya yang diiringi dengan kegiatan nyekar, ya membersihkan kuburan, membersihkan makam menjelang Ramadan. Kalau di Jawa Barat ada acara munggahan. Munggah itu kalau di dalam bahasa Sunda artinya naik ke tempat yang tinggi. Apa artinya naik ke tempat yang tinggi? Dari bulan Rajab kita minta Allah berkahkan umur kita. Kalau kita minta diberkahkan umur di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kita keberkahan di bulan Sa'ban. Kalau kita meminta keberkahan di bulan Sa'ban, maka Allah akan memberkahkan kita, menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Sa'ban ke Ramadan itu naik dia ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi naiknya dari Sa'ban ke Ramadan ke tempat yang lebih tinggi itu namanya unggahan. Itu namanya munggahan. Nah, dalam arti yang lain, munggahan itu adalah yang lebih rendah datang kepada yang lebih tinggi. Anak datang ke orang tua yang lebih tinggi. Adik datang kepada kakak yang lebih tua. Murid datang kepada guru. Itu namanya munggahan. Maka kemudian sambil bersilaturahim, sambil bercengkrama, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan, itu termasuk bagian daripada munggahan. Kalau di kantor-kantor bukan munggahan, tapi tarhiban. Tarhiban itu berasal dari kata rohbun, yang artinya girang, yang artinya gembira, yang artinya bahagia. Maka ada acara tarhib, kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Itu makanya ungkapannya adalah marhaba ya Ramadan. Ya, aku sambut engkau bulan Ramadan dengan rasa girang, rasa bahagia, rasa sukacita. Makanya kalau di musola, di majlis-majlis itu, ibu-ibu itu kalau mau mengakhiri pengajiannya itu dengan mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan sambil menangis. Biasanya ibu-ibu itu. Nangisnya ngapa? Ya. Bisa jadi kangen sama Ramadan, kangen sama orang tua, bisa juga utang masih banyak. Ya, Ramadan udah di depan mata, ya luar biasa sekali kegirangan, kebahagiaan menyambut Ramadan. Jadi sempurnakan Ramadan yang lebih muda, yang lebih rendah, anak kepada orang tua. Yang kedua, suami istri. Kata Nabi itu tadi Jibril berdoa. Suami istri yang masih tidak ikhlas, tidak ridho di antara mereka, maka sia-sialah ibadah Ramadannya, masuk dalam kriteria kam min shaimin tadi. Mendapat laparnya, mendapat hausnya, keutamaannya tidak didapatkan. Maka sempurnakan suami istri Ramadannya dengan saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling meridhoi.
Dan yang ketiga, ini baru di antara kita. Sahabat dengan sahabat, kawan dengan kawan, jamaah dengan jamaah, tetangga dengan tetangga, saling mengikhlaskan, itu namanya jalan untuk menyempurnakan Ramadan. Dan yang kedua adalah hablum minallah. Bagaimana menyempurnakan Ramadan dengan hablum minallah itu? Banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah memohon ampun, banyak-banyaklah bertaubat, membersihkan hati, menyucikan jiwa, song-song Ramadan dengan kebersihan hati, kesucian jiwa, memohon ampun kepada Allah. Itu namanya hablum minallah. Yang kedua, sempurnakanlah nanti ibadah Ramadan kita itu dengan zakat fitrah. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Ya, zakat fitrah itu menyempurnakan orang yang berpuasa, membersihkan harta orang yang berpuasa, dan mengenyangkan orang-orang yang miskin. Maka sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan zakat fitrah. Lebih-lebih dengan zakat mal di bulan Ramadan. Khairus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Ya, seperti itu. Dan yang berikutnya, hablum minallahnya, sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan salat tarawih. Sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan salat tarawih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bilangan rokaatnya salat tarawih, kita sudah tidak terlalu mempermasalahkannya. Ada yang menunaikannya 11 rokaat dengan witir. Ada yang menunaikannya 23 rokaat, 3 dengan witir. Ada yang menunaikannya 39. Luar biasa sekali. Ada yang menunaikannya sampai 90 rokaat. Kalau lihat di fikih sunnah itu sampai ada yang sholat tarawih 90 rokaat. Jadi ada yang witirnya 1, witirnya 3, itu memang witir itu bisa 1, bisa 3, bahkan ada yang menunaikannya sampai 5. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau kuat, ya namanya juga sholat sunnah, silahkan saja. Orang kita itu sholat taraweh suka nyari jadwal, ya, di mana musola, masjid yang sholat tarawihnya 11 rokaat, ya, nyari. Sama yang sholatnya pulangnya cepetan dikit, ya, itu dicari seperti itu. Maka kita menyempurnakannya dengan sholat tarawih yang baik, dengan sholat tarawih yang utama. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak dikenal istilah sholat tarawih. Jadi di masa Rasulullah itu tidak dikenal istilah sholat tarawih. Tapi Nabi mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama, ya, kalau kalimatnya qama kita tahu dia lebih sering digunakan untuk sholat. Itu makanya sholat aqimus sholat. Ya, beda dengan kalimat zakat, ya. Itu makanya ketika Nabi menggunakan man qama, barang siapa yang menegakkan Ramadan, maka qoma di sana para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah salat sunnah di malam bulan Ramadan. Dan itu artinya adalah tarawih.
Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menegakkan sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan semata-mata ikhlas karena Allah, diampunkanlah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu artinya sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan sholat tarawih. Karena siapa yang sholat tarawih karena iman, semata-mata ikhlas karena Allah, dosa-dosanya yang telah lalu diampunkan. Nanti para ulama berbeda lagi tuh, ya, dosa yang mana yang telah lalu itu yang diampunkan. Sebagian mengatakan dosa-dosa kecil yang diampunkan semuanya, karena dosa besar hanya bisa diampunkan dengan bertaubat. Tapi para ulama yang lain bukan hanya dosa kecil, bahkan dosa besar pun, karena keutamaan umat Nabi Muhammad, keutamaan bulan Ramadan, maka yang menegakkan sholat tarawih di bulan Ramadan, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, yang kecil maupun yang besar. Kayaumin waladathu ummuh. Maka di tanggal 1 Syawal dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana riwayat berkenaan dengan salat tarawih yang ditunaikan oleh Rasulullah? An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasud. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat suatu malam di Masjid Nabawi. Maka salatlah dengan salat yang ditunaikan oleh Rasulullah itu banyak orang. Ya, bertambah banyak, ya, pakasuron nas, maka bertambah banyak yang menunaikannya. Summa jtama'u minal lailati salisati awir rabi'ati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat ini menunjukkan bahwa kemudian di malam ketiganya para sahabat berkumpul, ya, atau di malam keempatnya berkumpul lagi nungguin agar Rasulullah keluar menunaikan sholat yang dimaksud. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Ya sudah, pada sholat saja masing-masing. Falamma asbaha qala, maka ketika selesai menunaikan sholat subuh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tafrada alaikum wa zalika fi Ramadan, kata Aisyah. Kata Rasulullah, saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam, ya, sholat, ya, menunggu kedatangan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, saya tidak keluar. Kenapa saya tidak keluar? Saya khawatir kalau saya keluar setiap malamnya, maka sholat itu nanti akan jadi wajib, dan kalau itu jadi fardu, maka pasti akan memberatkan umat saya. Bijaksana sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayang sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Ya, dan itu kata Aisyah terjadi di bulan Ramadan. Ini riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, di sini menggunakan kata-kata hari ketiga atau hari keempat, ya.
Dalam hadis yang lain disebutkan malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Ya, Nabi sempat menunaikannya 3 kali di malam ke-25 itu banyak. Nah, lagi di malam ke-27, 27, 25 tambah banyak, 27 tambah banyak lagi. Maka di malam ke-29 Nabi tidak keluar dan kemudian mengatakan hadis ini tadi. Ya, Nabi kemudian mengkhawatirkan itu menjadi wajib, sedangkan para sahabat menunggu-nunggu Rasulullah keluar untuk menunaikan sholat tarawih itu yang disebut dengan Qiyamul Ramadan, dan nama tarawih memang belum ada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan sholat tarawih yang namanya tidak disebutkan tarawih di masa Rasulullah itu terjadi di tahun kedua, beriringan dengan perintah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi di tahun kedua setelah Nabi berada di Madinah. Dan setelah itu para sahabat terus saja menunaikan sholat tarawih. Bagaimana bentuknya? Bisa dilihat pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pasca wafatnya Rasulullah. Jadi kurang lebih 8 tahun ketika Rasulullah hidup, sholat tarawih tetap ditunaikan, tapi tidak menggunakan imam satu. Ya, ada yang apa istilahnya ya berenam, ya bertujuh, atau menunaikannya secara masing-masing karena Nabi mengkhawatirkan itu menjadi wajib. Dan itu diteruskan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selama 2 tahun. Ya, jadi Abu Bakar itu 2 tahun, dan selama 2 tahun Abu Bakar tidak memberikan kebijakan apa-apa tentang sholat tarawih. Dilepas saja, dibiarkan saja sebagaimana yang dibiarkan oleh Rasulullah. Kita tahu bahwa Abu Bakar ini sahabat yang sangat taat ya. Jadi kalau bahasa sekarang itu, Abu Bakar itu seorang yang sangat tekstualis. Ya, Abu Bakar itu. Itu makanya ketika Umar minta Al-Qur'an dikumpulkan, dan Abu Bakar mah taat betul sama Rasulullah. Taatnya kata Abu Bakar, Rasulullah nggak nyuruh sama kita, maka saya tidak akan melaksanakannya. Itu Abu Bakar. Maka begitu juga ketika sholat tarawih dibiarkan saja sebagaimana di masa Rasulullah. Umar tipikal kepemimpinannya berbeda dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, wilayah Islam makin luas, sudah menaklukkan Mesir, ya, sudah menaklukkan Palestina, sudah menaklukkan Persia, wilayahnya lebih luas, dan sholat tarawih yang waktu itu belum ada namanya, ya, masih Qiyamul Ramadan itu ditunaikan sebagaimana di masa Rasulullah, sebagaimana di masa Abu Bakar, tidak menggunakan imam yang satu. Ya, jadi tadi di sana berenam, di sana bertujuh dan lain sebagainya. Maka Umar menyaksikan itu, ya. Dan ketika Umar itu bin Ka'ab itu suaranya merdu dan dia penghafal Al-Qur'an. Ya, Ubay bin Ka'ab itu suaranya merdu dan dia adalah penghafal Al-Qur'an. Karena dia merdu dan penghafal Al-Qur'an, maka Umar sebagai khalifah dan dia mengangkat dirinya menjadi Amirul Mukminin. Jadi sahabat yang menamakan dirinya Amirul Mukminin itu adalah Umar. Karena Abu Bakar enggak. Abu Bakar menamakan dirinya Khalifatu Rasulillah. Jadi kalau Abu Bakar itu menamakan dirinya Khalifatu Rasulillah, pemimpin pengganti Rasulullah. Awalnya Umar menamakan dirinya Khalifati Rasulillah. Saya pemimpin pengganti daripada kepemimpinan Rasulullah. Jadi Abu Umar
pengganti kepemimpinan Rasulullah, Umar menamakan dirinya pengganti dari pengganti kepemimpinan Rasulullah. Tapi ketika wilayahnya makin luas, membutuhkan panglima tunggal, penguasa tunggal, maka Umar menamakan dirinya Amirul Mukminin. Ya, itu makanya Khalid bin Walid dipecat oleh Umar. Ya, padahal dia panglima perang, kalau mimpin perang tidak pernah kalah. Itu makanya sama Umar, karena membutuhkan kepemimpinan, mataharinya tidak boleh kembar. Ya, itu makanya Khalid bin Walid dipecat dan Umar mengangkat dirinya menjadi Amirul Mukminin. Dipecat setelah selesai menaklukkan Persia. Itu luar biasa sekali. Hadirin sekalian, karena Umar adalah Amirul Mukminin, maka Umar berinisiatif daripada sholatnya sendiri-sendiri, imamnya masing-masing, maka kata Umar, saya berinisiatif sholatnya bersama-sama dengan imam satu. Jadi inisiatif Umar, imamnya satu saja. Jadi jangan masing-masing begitu, dan saya minta Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam. Ya, dan Umar menetapkan rokaatnya hari itu 20 rokaat. Ya, Umar menetapkan, meminta menunaikannya 20 rokaat. Ya, dan Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Semuanya taat sama Umar sehingga sholat tarawih menjadi satu imam. Berapa rokaat? 20 rokaat. Bagaimana Umar menunaikannya? Umar menunaikannya 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat kali 10. 20. Dan Umar meminta kepada Ubay bin Ka'ab ya untuk tidak langsung sambung dari 2 rokaat pertama ke 2 rokaat kedua, tidak disambung langsung. Tetapi Umar minta ada istirahatnya. Umar minta ada jedahnya. Umar minta ada rohahnya. Jadi setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, istirahat dulu sebentar. Ya, setelah istirahat dulu sebentar, sholat lagi 2 rokaat, istirahat lagi. Dari kata-kata itulah kemudian sholat ini diberi nama sholat tarawih. Ya, sholat tarawih yang artinya adalah beristirahat, ada rehatnya, ada jedahnya. Sehingga sholat ini disebut sholat yang ada istirahatnya dan kemudian lebih nyantai. Jadi tidak terburu-buru. Ya, itu makanya di Blitar agak aneh juga tuh. Ya, sholat tarawih 23 rakaat 5 menit. Wakbar, 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 wakbar. Ampun dah. Ya, sedangkan sholat tarawih asalnya itu adalah tarawih istirahat. Dan Umar yang menetapkannya itu. Setelah berjalan rapi, malam pertama rapi, malam kedua rapi, malam ketiga rapi, dan Masjid Nabawi itu menjadi semarak dengan imam satu itu di dalam sholat tarawih. Disitulah kemudian Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadah. Inilah senikmat-nikmatnya bid'ah, itu kata Umar. Ya, seenak-enaknya, senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya bid'ah itu adalah sholat tarawih dengan satu imam, kemudian ditunaikan secara berjamaah. Karena Nabi hanya menunaikan 3 kali saja di hadapan para sahabat. Jadi Umar menunaikannya secara berjamaah dan kemudian menetapkannya dengan cara 2 rakaat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menunaikannya? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
makana yazidu fi Ramadan, ini masih hadis Aisyah. Wala fi ghairihi ala ihda asyarata rakaatan. Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Di dalam hadis ini ya, Aisyah mengatakan tidak lebih daripada 11 rakaat. Di dalam hadis ini, karena nanti di hadis yang lain Nabi menunaikan 13 rakaat, ya. Jadi seperti itu. Karena ini berdasarkan penglihatan Aisyah. Jadi penglihatan Aisyah melihat Rasulullah tidak menambah di Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah dilihat oleh Aisyah menunaikan 4 rakaat. Dilihat oleh Aisyah, Rasulullah sholatnya 4 rakaat salam. Terus kata Aisyah, nggak perlu tanya bagaimana bagusnya sholatnya Rasul dan berapa lamanya sholat Rasul. Nggak usah dipertanyakan, maksudnya udah pada tahu bagus dan lamanya. Summa yusolli arba'an. Kemudian Nabi sholat lagi 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Kemudian Nabi sholat witir 3 rakaat. Itu yang dilihat oleh Aisyah. Nabi menunaikan sholat tarawihnya itu 4-4-3. Itu yang dilihat oleh Aisyah. Apa hadisnya cuma itu? Iya, kalau yang 4 itu, ya. Tapi kalau yang hadis 2 banyak sekali yang meriwayatkannya, ya. Banyak sekali. Misalnya bisa kita lihat di sini ketika beliau Rasul ditanya, ini langsung dari lisan Nabi. Kalau tadi kan Aisyah ngelihat tuh, Nabi kalau sholat, Aisyah lihat 4-4-3. Tapi kalau Nabi ditanya langsung, ada sahabat hadisnya ditanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami menunaikan sholat malam itu? Maka Nabi mengatakan, sholatul lail mathna mathna. Sholatul lail mathna mathna. Nabi mengatakan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau khawatir cepat datangnya subuh, witir boleh 1. Ya, jadi kalau khawatir cepat datangnya, maka witir boleh 1. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, meskipun tadi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang yang 4, tapi Aisyah di dalam riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat An-Nasai diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad an Aisyata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina ayyafrugha min salatil isya'i ilal fajri 11 rak'atan yusallimu fi kulli snataini wa yutiru biwahid. Tapi di dalam hadis yang ini Aisyah mengatakan Rasulullah menunaikannya setelah selesai sholat isya dan sebelum datangnya waktu subuh. Berapa rakaat? Sebanyak 11 rakaat. Bagaimana kata Aisyah? Rasulullah menunaikannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Loh kok yang tadi itu 4 rakaat salam, yang ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Disitulah kemudian para ulama kita berbeda pendapat. Yang mengatakan 4-4-3 afdol cuma 1, yaitu Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan 4-4-3 utama itu cuma 1, Imam Abu Hanifah.
Sedangkan jumhurul ulama, ya, Imam Malik, Imam Ahmad Ibnu Hambal, termasuk Imam Syafi'i mengatakan yang afdol itu adalah yang 2, 2, 2, 2, 3. Ya, bahkan kata Imam Syafi'i yang 4, 4, 3 itu enggak sah. Nah, kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Malik yang mengikuti sunnah itu yang 2, 2, 2. Ya, jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kenapa ada hadis 4 yang dilihat oleh Aisyah? Nah, baru kemudian di dalam sarah Bukhari itu di situ dijelaskan. Yang dimaksud oleh Aisyah 4, 4, 3 bisa jadi bukan tarawih yang kita lihat langsung ditunaikan oleh Rasul. Tetapi kebiasaan Rasulullah itu kalau qiyamul lail adalah sholat, tidur, sholat, tidur, sholat. Yang dimaksud itu. Jadi yang dimaksud oleh Aisyah itu, Nabi sholat 4 rakaat, tidur sama lamanya dengan sholatnya, kemudian bangun, sholat lagi 4 rakaat, kemudian tidur lagi, lamanya sama dengan sholat yang 4 rakaat, kemudian bangun untuk witir, kemudian datang waktu subuh. Karena kebiasaan Rasulullah seperti itu. Ya, jadi yang disebut dengan 4, 4 itu bukan dalam konteks misalnya sholat tarawih yang tadi 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, tapi Aisyah sedang menggambarkan kebiasaan Rasulullah kalau qiyamul lail 4 tidur dulu, kemudian 4 lagi, tidur lagi, kemudian 3 rakaat witir, dan kemudian datang waktu sholat subuh. Itu makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, batal kalau sholatnya 4, 4, 3. Menurut Imam Syafi'i saja. Yang lainnya menyebutkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat seperti itu karena tadi punya pandangan bahwa yang sedang digambarkan itu bukan tarawih, tetapi kebiasaan qiyamul lail. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu saja yang membuat fatwa adalah Dewan Tarjih Muhammadiyah, ya, berkenaan dengan 4, 4, 3 itu, dan kemudian memandang bahwa baik 4, 4, 3 maupun 2, 2, 2, 2, 3 adalah sama-sama sholat sunnah, sama-sama tanawu, sama-sama sholat yang utama. Jadi dua-duanya sama-sama utama. Tapi kalau kita lihat jumhurul ulama, mayoritas ulama, bahkan para tabi'in, dan lebih mendekat kepada sunnah, memang adalah 2, 2, 2, di samping langsung ditanya kepada Nabi, lisannya yang langsung menjawab, dan juga memang kelihatan prakteknya seperti itu, ya. Jadi sekali lagi ini berkenaan dengan sholat tarawih. Meskipun 4, 4, 4, 3 cakep, 2, 2, 2, 2, 3 cakep. Yang kagak cakep 4, 4 kagak, 2, 2 juga adalah kagak. Tapi kan kita bisa lihat itu hadis 4, 4-nya 1. Tapi Aisyah di dalam hadis yang lain menyebutkan 2, 2, 2. Sahabat-sahabat yang lain juga adalah 2, 2, 2. Dan yang berpendapat 4, 4 itu cuma Imam Abu Hanifah. Yang 3-nya 2, 2. Kita persilahkan Bapak dan hadirin mau menunaikan yang mana, dan itu biasanya berdasarkan ketetapan kesepakatan para jamaah, para pengurus yang disosialisasikan kepada para jamaah. Tapi kan kita pasti pengennya yang afdol. Kita kan pengennya yang lebih menyunnah. Kita kan pengennya yang lebih dekat kepada jumhurul ulama, ya. Terserah mau yang 11, mau yang 2, 3, atau yang mau 90. Tapi mayoritas udah ketahuan maunya 11.
Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sempurnakan salat ibadah Ramadan kita dengan salat tarawih. Karena kalau tidak bisa berjamaah, dia bisa ditunaikan secara munfarid, secara sendirian. Mudah-mudahan umur kita barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sa'ban, nyampe di Ramadan tahun ini, bahkan nyampe juga di Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Baik. Ada pertanyaan di Zoom, ya. Benarkah kalau dalam keadaan junub belum boleh makan minum sebelum mandi? Junub makan sebelum, maksudnya lagi puasa ya. Jadi gini Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ya, benarkah kalau dalam keadaan junub belum boleh makan minum sebelum mandi? Hadirin sekalian, junub itu kenapa umat Islam ada mandi besar? Karena syarat sahnya sholat, ya, syarat sahnya sholat itu adalah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi tidak boleh orang sholat dalam keadaan berhadas kecil, apalagi kemudian berhadas besar. Itu makanya dia wajib mandi junub, wajib mandi besar. Ya, makan, minum di luar bulan Ramadan tidak disyaratkan hadas kecil atau hadas besar. Jadi makan sama minum di luar puasa Ramadan tidak disyaratkan dalam keadaan junub atau tidak. Jadi suami istri yang sudah berhubungan badan, belum sempat mandi, perutnya lapar, lah makan. Masa mandi dulu, ya, makan nggak apa-apa, minum nggak apa-apa, dia boleh saja karena dia bukan prasyarat. Nah, kalau di bulan suci Ramadan, pokoknya awal puasa itu adalah datangnya waktu subuh. Kalau memang dia belum mandi, yang nggak boleh itu sholat. Kalau puasanya mah nggak apa-apa. Jadi orang boleh saja berpuasa dalam keadaan junub di situ. Ya, misalnya subuh tadi jam 5.40 misalnya, apa jam 4.40. Ya, jam 4.40 itu kan harusnya sudah langsung puasa dia. Tapi dia belum bisa sholat. Kenapa? Karena dia belum junub, belum mandi besar. Maka untuk bisa sholat, dia harus mandi besar. Bisa aja dia mandi besarnya di jam 5. Tetapi tidak boleh makannya tetap dari sejak jam 4.40. Ya, itu dia ketentuan untuk mandi besar. Ya, jadi benarkah kalau dalam keadaan junub belum boleh makan minum sebelum mandi? Tidak. Kalau di luar bulan Ramadan, ya. Bagaimana jika bangun kesiangan, kalau mandi dulu, akhirnya enggak keburu sahur? Yaitu senggamanya sahur. Senggama itu juga termasuk sahur, karena sahur itu adalah bangun, ya. Minum sedikit saja adalah sahur, makan sedikit saja adalah sahur, bangun malam juga adalah termasuk sahur. Jadi jika bangun kesiangan, tadi subuh nih, subuh misalnya jam 4.40, bangunnya jam 5. Padahal jam 1 berhubungan badan suami istri misalnya. Nggak apa-apa, mandi saja jam 5 itu, ya, dan kemudian sudah dia mulai puasa. Ya, dia mulai puasa, ya. Kenapa? Karena puasa mah mulainya dengan subuh. Dan sahur bukanlah rukun puasa. Jadi orang enggak sahur juga enggak apa-apa, tetapi tidak mengikuti sunnah. Karena sunnahnya adalah makan sahur. Jadi kalau orang ketiduran enggak apa-apa, ya, istilahnya tidak lagi sahur. Bangun-bangun udah subuh misalnya, sudah langsung saja mandi besar,
dan kemudian langsung puasa. Kecuali enggak ingat, ya, kecuali enggak tahu, ya, udah makan sepiring, selesai, ya Allah, udah jam 6, udah makan sepiring, kan enggak tahu, tahu-tahu udah jam 6, kirain masih jam 4, ya, itu mah namanya enggak tahu, itu lain lagi urusannya. Jadi begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mandi junubnya pas subuh, ya nggak apa-apa mandi junub mah. Boleh berarti makan meskipun belum mandi junub. Boleh sahur meskipun belum mandi junub. Karena sahur dan makan bukan syarat untuk istilahnya bersih dari hadas besar. Syarat bersih dari hadas besar itu adalah sholat. Itu makanya orang sholat harus mandi besar, termasuk di bulan suci Ramadan ini. Sah nggak puasanya dalam keadaan junub? Sah. Orang melakukan junubnya dalam keadaan tidak puasa. Beda kalau melakukan junubnya lagi puasa. Itu urusannya kiparat, ya. Jadi itu karena melakukannya di malam hari, jadi tidak menjadi mengapa. Dalam keadaan berjunub, dia dalam keadaan berpuasa sejam 10 menit setelah datangnya waktu sholat subuh, ya. Kalau ngerjain junubnya di waktu siang hari, itu yang kemudian bermasalah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 12 kali pertemuan di kuliah subuh selama 1 tahun ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu juga sebaliknya, Bapak dan Ibu semuanya sudah saya ikhlaskan, sudah saya ridhoi, sehingga posisi kita sekarang kosong-kosong. Kalau udah kosong-kosong begini nih, secara kemanusiaan, maka besok kita sudah berpuasa Ramadan insya Allah. Mudah-mudahan rahmatnya, maghfirahnya, itkum minannarnya, Lailatul Qadarnya, nuzulul Qur'annya, semua tahun ini bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.